pajak tidak jika usahanya vakum. Karena PU yang khawatir setelah mereka punya sertifikasi halal, eh, atas produk yang mereka harus melaporkan hasil usahanya ke kantor pajak. Dan apakah sertifikasi halal itu berlaku seumur hidup selama usahanya berjalan, apa per 4 tahun sekali harus ngurus perpanjangan jika itu ada. Ya baik, ini pertanyaan yang cukup mendasar. Mungkin itu mendapatkan sertifikasi halal dari proses pendampingan yang gratis. Ya, bisa jadi kasusnya yang banyak seperti itu. Nah, selama usaha itu memiliki NIB, ya, NIB itu memang nyambung ke pajak belakang-belakangnya itu. Maka dia wajib melaporkan usahanya itu ke dinas pajak, bukan dinas kantor pajak di di masing-masing tempat itu. Kalau usahanya belum berjalan itu lapornya 1 tahun sekali. Nah, kalau sudah besar, sudah usaha itu mestinya 1 bulan sekali. Tapi masih agak toleran lah. Di kantor pajak dinas tingkat 2 pemerintah tingkat 2 itu seperti kami di Batu Malang itu kalau usaha belum berjalan itu masih boleh 1 tahun sekali. Nah, melaporkan memang kewajiban. Kalau nggak lapor nanti kena denda. Tapi kalau lapor nanti 0 berarti tidak wajib pajak. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, memang sebaiknya ya kalau memang sudah dapat sertifikasi halal itu ya usahanya yang sudah jalan ngapain? Produknya belum sertifikasi halal belum ada atau belum berjalan kemudian dilakukan sertifikasi halal. Begitu. Yang kedua adalah masa berlakunya sertifikasi halal. Di dalam ketentuan yang ada di perundangan di Indonesia nanti bisa dicek lebih jauh. Itu bunyinya itu sertifikasi halal itu berlaku selama tidak ada perubahan komposisi bahan, begitu. Itu tidak berlaku selamanya. Tapi bisa dimengerti kalau tidak ada perubahan komposisi bahan berarti berlaku selamanya. Nah, begitu. Nah, sehingga kalau ada perubahan komposisi bahan harus dilaporkan kembali kepada BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal. Saya kira itu jawaban singkat kami, Pak Umam, kepada penanya yang dari Lampung, ya, dari Universitas Islam An-Nur Lampung. Ternyata yang ikut tidak Jawa Timur saja, dari Lampung juga ada. Ya, makasih Pak Muhtadin. Baik, demikian Pak Muhtadin, respon dari Prof. Sucipto terkait dengan pertanyaannya. Moga-moga bisa dimengerti. Namun kalau yang usahanya vakum, Pak Cep, itu gimana? Ya, karena dia kan punya NIB. Begitu didaftarkan tidak mungkin NIB-nya tidak punya, karena ada NIB itu kan ada bentuk usaha. Nah, usahanya vakum. Oleh karena itu laporan setiap tahunnya terkait dengan NIB itu harus ada. Nah, dan NIB itu kemudian nanti usahanya vakum, tidak ada penghasilan, pajaknya 0. Begitu. Oke. Ya. Prof. Cep, ada pertanyaan kedua dari Bu STK. Ya, saya bacanya sendiri aja Pak, biar nggak berlama-lama gitu. Betulan, yang kedua ada Bu Esti, ini Pak Cipto mohon penjelasan untuk proses sertifikasi Restu yang outletnya lebih dari 40 cabang, gambarannya seperti apa. Nah, ini begini Bapak Ibu, untuk Restu yang jumlahnya 40 cabang itu kan masuk kayak franchise. Nah, sehingga ketentuannya adalah kita kalau dari segi tarifnya itu mengikuti tarif yang ada di ketetapan BPJPH di SK Surat Ketetapan BPJPH kalau nggak salah nomornya 141 tahun 2023. Itu bisa di-download di webnya UB, di LPH UB itu ada, nanti bagian agak bawah bisa di-download di situ. Nah, terus caranya bagaimana? Memang masih agak debatable. Apa itu dilakukan semuanya atau cross check? Nah, itu ada argumennya Bapak Ibu. Pertanyaan lebih besarnya nanti Bu Isti bisa melakukan cerita lebih jauh. Itu bahannya dari pusat semuanya atau juga ada yang dari lokal? Nah, itu yang menjadi dasar itu. Kalau bahannya dari pusat semuanya, kemudian
lokal tinggal nyampur dan ngolah saja, itu masih agak logis dilakukan audit, itu tidak semuanya. Tapi begitu ada bahan itu dari lokal, ayamnya satu dari Malang, satunya dari Jakarta, satunya dari ini, itu kan sertifikasi halalnya beda-beda. Kemudian tepungnya dari mana. Nah, pada saat seperti itu, di lembaga pemeriksa halal umumnya kemudian ingin mengidentifikasi semuanya. Berarti perlu dikunjungi semuanya. Begitu. Ini yang membuat biaya sertifikasi halal itu cukup agak banyak. Tapi bisa dinegokan, Bu. Kalau jumlahnya banyak kan nanti juga kita bisa hitung tempatnya di mana, sehingga mana yang bisa kita hemat, kita bisa lakukan bareng dan seterusnya dalam satu hari, itu akan menghemat biaya itu. Nah, sehingga memang franchise, ya, franchise itu idealnya didaftarkan semuanya. Ya, didaftarkan semuanya, tidak hanya franchise-nya ada 40, pusatnya di Malang, katakanlah, yang didaftarkan sertifikasi halal di Malang, nanti sertifikasinya dipakai semuanya. Itu pembohongan publik, bisa dituntut kalau seperti itu. Karena tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Jadi di ketentuan BPJPH itu ada jumlah outlet. Nah, memang jumlah outlet itu masih kita somasi BPJPH. Tidak mungkin di situ dikatakan kalau jumlah outlet itu 2, dihitung main day-nya itu tambah 2 hari. Itu tidak mungkin. Itu yang sudah kita sampaikan, kita sudah hearing dengan BPJPH, kemudian ketentuan berikutnya belum turun secara tertulis dari BPJPH. Jadi LPH akan menghitung secara rasional berapa biaya yang akan diperlukan untuk audit 40. Mana mungkin kata-kata main day-nya awalnya 2, kemudian bisa selesai 4 hari, cabangnya 40. Itu tidak rasional. Saya kira gitu Bu Esti. Jadi mekanismenya daftarkan semuanya, keterangan produknya itu dari mana saja, kemudian dari pusat atau ada produk dari bawah, dari cabang, bahannya, prosesnya sama persis atau tidak, dan seterusnya. Sebaiknya begini, tim penyelia halalnya itu digabungkan gitu. Jadi tim penyelia halalnya itu digabungkan, ada dari masing-masing perwakilan dari daerah atau cabang, kemudian dipimpin oleh pusat. Nah, begitu itu lebih sederhana. Mungkin diambil satu-satu atau siapa yang tanggung jawab di masing-masing tempat, pimpinannya dari pusatnya, sehingga sinkron. Kalau sendiri-sendiri tambah ruwet gitu. Nah, sehingga lebih bagus. Itu tipe franchise. Saya kira itu Bu Esti atau Pak Umam. Ya, terima kasih. Monggo Bu Esti kalau ada respon balik atau tambahan informasi yang diinginkan bisa disampaikan langsung. Ya, terima kasih Pak Sucipto. Perkenalkan saya Ibu Isti. Kami dari produksi Central Kitchen-nya tuh ada Pak untuk supply ke beberapa resto tersebut gitu Pak. Ya. Tapi ada bahan yang dari cuman ada bahan, iya betul, ada beberapa itu bahan yang kami beli dari cabang, tapi itu untuk bahan-bahan segar seperti itu loh Pak, seperti sayur atau tahu. Kalau misal untuk bahan-bahan yang dari daging dan turunannya itu kita supply dari dapur pusat seperti itu Pak. Sudah sertifikasi halal ya dapur pusatnya, dagingnya? Ada sertifikat halalnya. Sebenarnya lebih aman Bu, karena yang kritikal sudah sertifikasi halal, kemudian tambah bahan segar. Bahan tahu itu masuk bahan olahan Bu. Bahan olahan itu dilihat nanti. Jadi tidak seluruh bahan itu harus sertifikasi halal. Kalau memang dia di dalam proses produksi bahan itu tidak terkait dengan bahan kritis terhadap kehalal, itu bisa membuat namanya pernyataan halal dari produsennya di atas meterai. Dan tentu auditor sebagai orang yang berpengalaman akan mengerti bahan mana yang memang dia itu bisa dengan pernyataan halal itu, atau yang tidak. Kalau bahan segar sudah tidak ada masalah, nggak perlu apa-apa karena dia masuk positif list. Begitu. Yang agak krusial mungkin tahu tadi karena ada olahannya.
roti juga ya Pak. Untuk kita kan ada beberapa bahan yang disuplai dari PIRT dan industri Hmm. rumah kecil-kecil gitu kan. Belum Roti, semua roti bahan memiliki. olahan, Bu. Nah, itu belum semua Rot- memiliki eh, sertifikat halal, itu yang kadang menjadi kendala buat ya, kami gitu, Pak. ya. Mm. Makanya ke depan, Bu, ini supaya Mm. mempermudah kita semuanya, kalau kita bicara tentang halal dan punya cabang, harapannya paling mudah melakukan sertifikasi halal itu jika bahannya itu diharapkan sudah sertifikasi halal semuanya, kecuali bahan yang masuk positif list. Itu yang paling gampang, Bu. Jadi diarahkan tim pengembangnya Ibu di Research and Development Mm. mengarahkan cabang-cabang ke arah seperti itu. Gitu. Ye, cukup ya, Bu? Cukup, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Prof. Cip, tadi untuk tambahan informasi saja bagi Bu Isti terkait dengan SK tarif tadi, selain yang 141 tahun 2021, untuk yang terbaru itu nomor 14 tahun 2024. Mungkin Oh itu ya, Bu ya, Isti ya, ya. untuk terkait dengan tarif di proses sertifikasi halal Itu yang terbaru itu bisa di-download di webnya BPJPH. LPHUB. Di Oh ya, LPHUB kita sudah BPJPH. upload, Pak Umam. Nah, Iya, kunjungi monggo. aja di webnya itu, nanti ada, kemudian kita bisa saling mengecek, oh tarifnya itu berapa sih. Jadi LPH itu juga melakukan menghitung tarif secara wajar, begitu, supaya bisa bergerak, sama-sama bisa bergerak. Iya. Prof. Cip, Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan ini. Ada yang beragam, yang dari Bu Fitri ya, untuk dari rumah sakit. ya, Monggo. ya. Ini Bu Priti dari RSMN, Rumah Sakit, apa MN-nya itu saya kurang tahu. Izin bertanya bagaimana urgensi sertifikasi halal bagi pelayanan makanan di rumah sakit. Apakah ada konsekuensinya jika belum tersertifikasi halal? Memang untuk rumah sakit itu BPJPH belum menyatakan secara resmi khusus untuk rumah sakit atau instalasi gizi. Gitu. Kami punya auditor juga teman gizi. Kami pernah juga membuat buku tentang sertifikasi halal instalasi gizi rumah sakit dengan Bu Titis. Kayaknya Bu Titis ada di sini juga ya. Kami punya buku tentang itu juga. Nah, urgensinya begini Bapak Ibu. Kan instalasi gizi itu tetap unit layanan yang dia melayani masyarakat. Sama dengan hotel, sama dengan warung, sama dengan resto, sama dengan yang lain, begitu. Oleh karena itu selama itu melayani masyarakat, maka sertifikasi halal bagi instalasi gizi rumah sakit menurut kami menjadi sesuatu yang penting. Dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal instalasi gizi itu mungkin hanya diwajibkan bagi rumah sakit yang dia mendeklar sebagai rumah sakit syariah. Nah, sehingga rumah sakit syariah itu instalasi gizinya harus halal dulu, gitu. Tapi sekarang setelah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu, karena diberlakukan untuk pangan semuanya tadi, termasuk pangan yang siap saji, itu semuanya, termasuk rumah sakit, yaitu instalasi gizinya. Saya hanya bisa mengatakan sesuai dengan yang ada di di PowerPoint saya tadi. Itu bunyinya begini tadi di PowerPoint saya. Sebentar saya kembali lagi. Bunyinya cuma begini Bapak Ibu. Ya, nanti ini kembali diperlakukan dengan tegas atau enggak? Ya, ini bukan wewenang saya. Nah, ini hanya dikatakan mendapatkan diberikan peringatan secara tertulis, teguran lisan, bahkan denda administratif atau penarikan produk dari peredaran. Itu. Jadi Bapak Ibu, karena kita bicara hukum, nanti bisa menelusuri undang-undang atau perundangan yang ada saya sebut itu untuk dibaca lebih teliti satu persatu. Kira-kira itu Bu Fitri dari Rumah Sakit MN. Nah, saya nggak tahu MN itu apa. Sehingga menurut saya urgen dan sebenarnya kalau instalasi gizinya sudah dideklar dia itu sertifikasi halal, itu akan membuat si pasien itu lebih tenang begitu, lebih
mengerti bahwa oh ini sudah dijamin halal gitu. Dan ini menjadi bahan promotif bagi rumah sakit itu sendiri. Saya kira itu Bu Fitri, mungkin ada umpan balik, saya kembalikan ke Pak Umar. Bisa dilanjutkan ke yang RS Wafa Husada, Prof. Cep, yang terakhir. Ya. Kebetulan sama rumah sakit. Ya. Oh, Wafa ya, Wafa. Rumah sakit Wafa Husada itu kalau nggak salah di Kacuk ya, di daerah Walang agak selatan itu kalau nggak salah. Izin pertama untuk kami yang di rumah sakit untuk siklus menu yang digunakan dan berganti tiap 6 bulan. Pripun Pak? Atau misalnya kita menambahkan menu yang sebelumnya belum didaftarkan, apakah harus sertifikasi halal lagi? Sebenarnya siklus yang ada di menu rumah sakit maupun menu hotel resto itu mirip-mirip, pergantiannya sangat cepat. Kalau menu itu sebenarnya sudah tersedia dan sudah dipredik sejak awal, itu didaftarkan semua termasuk yang belum diproduksi saat itu. Itu yang paling mudah gitu. Namun jika misalnya ternyata ada pergantian juga yang sudah dipredik, ternyata ada menu baru. Nah, menu baru itu kemudian harus dilaporkan dulu ke BPJPH untuk ditambahkan sertifikasi, dicek lagi yang laporan baru itu. Jadi pertama kali dilaporkan sesuai dengan yang ada real dan yang dipredik akan dilakukan dengan komposisinya. Begitu. Memang tidak mudah ini Bapak Ibu. Karena mempredik kemudian nanti bahannya sama persis atau enggak. Makanya itu butuh keahlian si chef-nya itu, juru masaknya itu harus ngerti. Begitu yang didaftarkan ini kan tidak boleh ganti bahannya itu. Bahan-bahan itu ada mereknya. Nah, mereknya tepung terigu misalnya. Tepung terigu merek apa? Nah, oleh karena itu penting juga diantisipasi. Kalau tepung terigunya ada 4 macam, sekarang baru pakai 1. Nah, perlu didaftarkan semua tepung terigunya yang memungkinkan untuk dipakai di kemudian hari, begitu, supaya nggak bolak-balik. Saya kira itu hotel resto menghadapi masalah serupa. Ya. Nah, prinsipnya begini Bapak Ibu, apa yang diidentifikasi atau dicek oleh LPH itu kan apa yang dilaporkan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan kalau misalnya itu sudah keluar sertifikasi halal, itu kan yang keluar sertifikasi halal adalah produk yang memiliki bahan-bahan spesifik yang sudah Bapak Ibu laporkan ke LPH itu. Berarti di luar itu belum menjadi tanggungan atau belum pernah diperiksa. Sehingga di dalam proses industri, ya, di dalam proses industri itu kan nggak boleh tiba-tiba memproduksi sesuatu yang belum dijamin. Nah, begitu. Nggak boleh misalnya ada, pekerjaannya itu kreatif, kemudian dia punya ide apa, kemudian langsung dilakukan. Sama dengan sertifikasi halal ini. Jadi karena tuntutan perkembangan permintaan macam-macam, tiba-tiba aja diproduksi. Harusnya itu dilaporkan dulu ke BPJPH atau ke LPH, kemudian dicek begitu cepat, kemudian nanti bisa ditambahkan sertifikasi halalnya. Kami LPHUB, karena yang kita sertifikasi masih banyak produk olahan, belum pernah menerima penambahan produk selama ini. Nah, kita belum pernah menerima permintaan yang seperti itu. Tapi wajib ada penambahan produk. Bahkan produknya sama pun, kalau komposisi bahan itu berubah, bahannya berubah, itu harus dilaporkan. Oke, saya kira cukup dari RS Wafa Husada. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Pak Umar. Baik, Prof. Cep, sambil mengingatkan pada Bapak Ibu yang hadir di kegiatan ini untuk melakukan presensi di tautan yang ada di chat yang dibagikan oleh admin. Berikutnya, Prof. Cep, dari Pak Sutresno. Iya, dan ini juga mirip-mirip ya pertanyaannya dengan dari Wafa. Kalau menambahkan menu baru atau mengganti bahan, apakah perlu sertifikasi lagi? Iya, ditambahkan tadi. Sertifikasinya ditambahkan bahan yang baru tadi. Kalau sertifikat berlaku selamanya, apa tidak bahaya adanya penyimpangan pelaku usaha? Iya juga. Itu yang sedang sering kita diskusikan. Memang debatable Bapak Ibu. Dulu sertifikasi halal itu berlaku 2 tahun. Kemudian BPJPH berlaku 4 tahun. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru adalah nomor 6 tahun 2023, berlaku selama tidak ada perubahan komposisi bahan. Nah, dari sana kemudian mestinya dikontrol ya,
diikuti dengan pengawasan yang cukup ketat. Masalahnya BPJPH kayaknya belum oke juga di dalam proses pengawasannya. Nah, seperti di SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal itu ada klausul yang mengharuskan pelaporan setiap tahun atau setiap ada proses manajemen review di perusahaan ke BPJPH. Itu tempatnya di si halal aja belum ada. Dan kami sudah protes berkali-kali ke BPJPH, tetapi belum banyak dibenahi oleh BPJPH. Nah, saya pikir Pak Sutrisno ini bagus pertanyaannya, karena ingin mengharapkan sertifikasi halal yang berintegritas. Nah, menunjukkan jaminan yang oke terhadap konsumen. Kita juga memiliki keprihatinan yang sama dan terus kita dorong juga melalui ALPI, Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia, supaya jaminan itu memang oke. Saya kira itu jawaban singkatnya. Iya, baik, Prof. Cep, masih berlanjut. Ada satu pertanyaan dari Bu Niken Diah Waryanti. Ya. Kalau usaha makanan online, rumahan atau frozen food dan kue basah, apakah harus punya NIB dan sertifikasi halal? Bagaimana mekanisme awalnya, Pak? Nah, ini dari Depok. Ternyata banyak juga dari luar Jawa Timur. Nggak apa-apa ini. Iya, Bu. Seluruh usaha apapun di Indonesia pada saat melakukan proses-proses pengurusan legal itu semuanya sudah masuk ke OSS. Jadi masuknya mesti suruh daftar NIB dulu. Nah, setelah NIB baru ngurus izin edar. Misalnya frozen food. Frozen food itu izinnya tidak mudah. Frozen food itu izinnya justru di BPOM, tidak cukup PIRT gitu. Kalau kue basah itu mungkin tidak, kue basah yang dimakan siap saji itu sebenarnya dia masuknya di pangan siap saji mestinya, tidak masuk PIRT. Berarti izinnya di Dinas Kesehatan. Tapi sebelumnya tetap dia harus punya NIB juga. Kemudian apa? Frozen food, kue basah. Ya, NIB-nya jadi harus. Dan sertifikasi halal. Sertifikasi halal kan sesuatu yang berbeda karena di dalam undang-undang yang ada di BPJPH itu tidak ada perkecualian tentang makanan itu, apakah makanan siap saji, makanan kemasan, kemudian makanan yang di siap saji atau kemasan, atau makanan kemasan tetapi dengan kriteria memiliki titik kritis yang tinggi seperti frozen food itu semuanya butuh sertifikasi halal. Yang beda hanya pertama adalah izin edarnya itu dari mana. Ya, ini Bu Niken juga raise hand, mungkin bisa di ya. Ini boleh ya, silakan. Ya. Ya baik Pak, mohon maaf. Ini kan saya kan semakin kesini kan banyak ya, seperti bikin kroket yang tadinya kue basah bisa di frozen, kemudian kue pastel. Nah, itu apa masing-masing semuanya tuh, saya tuh ada 5 item Pak, kroket, pastel, kemudian ada sosis Solo, itu semua bisa di frozen semua. Nah, apakah masing-masing itu sertifikasi halal atau jadi satu ya Pak ya? Nanti ada penggolongannya Bu. Kalau produk gitu frozen ya, produk frozen itu sendiri. Kemudian mungkin kalau produk bakery itu sendiri. Produk olahan pangan yang tidak perlu di frozen, berarti dia masuk produk pangan olahan yang bisa juga izinnya itu kan PIRT kalau enggak risikonya tinggi. Tapi kemasan mengandung susu itu masuknya di BPOM Bu. Setelah kriteria. Ya. Gitu ya. Ya, selama ini kan memang kan saya kemas kayak gitu tuh tanpa ini ya Pak ya, tanpa ada sertifikasi halalnya gitu. Dan udah kemana-mana gitu Pak, ke Surabaya gitu saya kirimnya gitu. Nah, saya harus kemana dulu ya Pak ya? Saya soalnya baru dikasih tahu temen, coba diurus ininya gitu supaya lebih luas jangkauannya gitu kan. Pertama belajar tentang bagaimana mendaftarkan NIB Bu. NIB itu biasanya pakai webnya OSS, Open Single System kalau nggak salah. OSS itu ada linknya, terus belajar produknya itu masuk kelompok produk yang mana kan ada golongan-golongannya, itu ada kodenya.
Setelah itu Oh iya, konsekuensinya dia nanti dari biasanya NIB itu ditindaklanjuti dengan perizinannya di mana, apakah di dinas tempat, apakah masuk di BPOM. Tapi kalau produk beku di BPOM, kalau produk beku, karena beku itu termasuk sesuatu yang risikonya tinggi kalau sudah dibekukan itu. Begitu. Oh iya. Setelah itu bareng dengan pengajuan BPOM, itu semuanya online Bu sekarang Bu. Pengajuan BPOM itu basicnya juga sekarang sudah yang namanya apa namanya? Namanya itu izin berbasis risiko. Jadi karena izin berbasis risiko semuanya online, keluar suratnya dulu nanti akan dicek oleh dinas tempat. Nah, gitu kira-kira. Baik Pak. Baik, Ya. terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Iya, sampun Pak Mam. Iya. Masih ada Prof. Cep yang berkaitan dengan rumah sakit kembali dari Bu Sri Ekayanti, Prof. Cep. Ya, Sri Ekayanti. Bila bahan makanan yang dipakai di menu rumah sakit semua sudah didaftarkan halalnya, bila nanti akan membuat menu yang baru dengan bahan yang sudah terdaftar halal tersebut, apakah menu baru juga didaftarkan sertifikasi halal, Pak? Iya, Bu. Ini ketentuan yang keluar di sertifikat halal itu kan bunyinya malah bukan bahannya, tapi menunya. Jadi nanti di sertifikasi halal itu telah dilakukan sertifikasi halal atau keluar sertifikasi halal, terus ada lampirannya menunya ini. Kita harus ingat Bapak Ibu, di dalam proses sertifikasi halal itu basicnya adalah bahan dan proses. Bahannya sama, misalnya bahannya sama-sama beras. Sama-sama beras, bahkan beras itu masuk positif list. Tapi kalau beras itu saya proses untuk diekstrak patinya, kemudian dilakukan proses fermentasi menghasilkan alkohol, karena prosesnya yang menghasilkan alkohol akan menjadi produk yang berbeda. Kalau berasnya saya pakai nanak menjadi nasi, sama-sama beras tadi, maka menjadi produk halal. Nah, karena proses itu menjadi constraint di dalam proses sertifikasi halal. Nah, singkatnya seperti itu. Ya, jadi harus ditambahkan nanti. Nah, dikonfirmasi di web itu, ya, di BPJP ya. Memang untuk produk-produk yang siap saji, yang moving, yang dia itu produknya itu bergerak dari waktu ke waktu, itu membutuhkan effort yang lebih tinggi, khususnya untuk resto, warung, kemudian hotel, termasuk instalasi gizi tadi. Begitu. Ya, terima kasih. Nah, RSDK itu mana? RSDK itu. Tahu itu Pak. Nanti mungkin dicek di ini presensinya artinya. Ya. Masih ada ini dari Pak Joni, ada titipan pertanyaan itu Prof. Ya. Untuk pakan kucing. Pakan kucing itu gini, dulu itu UB belum pernah melakukan sertifikasi ini, tapi begini, pakan kucing itu kan dimakan kucing. Tapi orang memberikan pakan kucing itu biasanya kan selalu kontak dengan tangan. Nah, yang itu yang dikhawatirkan kalau dia itu najis, tangannya kena najis. Apakah tangan yang najis itu bisa disucikan? Ya bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa. Dan dalam hukum Islam kemudian ada proses bersuci, ada najis berat, najis sedang, najis ringan gitu. Tapi kemudian kalau kemudian pakan kucing itu mau disertifikasi, ya boleh. Ya begitu aja. Jadi sebenarnya kewajibannya tidak se ekstrim pada produk pangan yang memang digunakan oleh manusia. Nah begitu. Tapi ada, kayaknya LPPOM UI pernah melakukan proses sertifikasi pemeriksaan pakan kucing. Gitu. Baik, Prof. Cek, ternyata alhamdulillah banyak pertanyaan yang muncul. Nah ini juga beragam. Yang berikutnya dari DPP Aspami, Prof. DPP Aspami. Aspami ini apa? Saya juga kurang tahu nih. Bagus, Bapak Ibu. Ini ada asosiasi. Itu. Oh, gitu.
Kalau kantin atau resto yang didaftarkan sertifikasi halal hanya beberapa menu saja, dan pastinya terpasanglah stiker sertifikasi halal. Kemudian bagaimana kalau menu lainnya kan konsumen menganggapnya kantin resto seolah-olah semua menunya sertifikasi halal. Oke, dari DPP Aslami ini saya kurang tahu Bapak atau Ibu siapa. Untuk resto itu tidak ada perkecualian Bapak Ibu. Di resto itu tidak boleh melakukan sertifikasi halal sebagian. Kalau mendaftarkan semuanya atau tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali, menurut undang-undang yang baru ya kena pasal tadi, karena tidak boleh. Berarti harus didaftarkan semuanya. Tak lucu. Kemudian dia olah ayam, dia olah ikan, dia olah tempe yang didaftarkan tempe dan ikan, ayamnya belum sertifikasi halal, tidak didaftarkan, tidak boleh itu Bapak Ibu. Jadi untuk produk siap saji semuanya, gitu. Untuk siap saji semuanya. Kalau untuk produk olahan, kemasan itu bisa sebagian, tapi dengan prasyarat. Prasyaratnya adalah tidak menggunakan peralatan untuk proses produksi sharing. Artinya produk yang tidak disertifikasi halal itu alatnya tidak boleh bersamaan dengan proses yang disertifikasi halal atau produk yang disertifikasi halal. Itu untuk menjaga integritas jaminan halal yang dimiliki produk-produk yang bersertifikasi halal itu oke. Kalau kita belajar tentang traceability atau sistem penelusuran bahan itu yang valid seperti itu. Ya, makasih. Oh iya, Prof. Cep. Tadi ada beberapa permintaan untuk materinya bisa dibagikan ya. Boleh. Nanti kita share. Mbak Uun mungkin bisa di-share di grup aja. Di mana itu? Di Zoom, ruang Zoom. Ya, tadi ternyata RSDK itu Dr. Karyadi Semarang. Oh iya. Sebenarnya dia Saya nebak-nebak. Nah, di RSDK itu kayaknya RSDK itu Dr. Karyadi itu Semarang kayaknya. Iya. Ya. Kemudian ini sudah direspon dari DPP Aspami ini Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman Indonesia. Ini dengan GAPMI apanya ya Pak Cep? Kurang tahu saya. Kalau kita pahamnya yang GAPMI, yang besar mungkin industri atau gimana, sama-sama pengusahanya. Ini lanjut Prof. Cep dari tadi Pak Muhtadin masih lanjut bertanya. Monggo. Ya. Produk yang disertifikasi halal lebih dari satu dalam satu nama perusahaan, apakah bisa dalam satu NIB? Apa harus dibuatin NIB atau nama keluarga yang lain? NIB itu setahu saya kurang tahu persis di dalam mengurus NIB. NIB itu juga ada kelompoknya Bapak Ibu. Jadi kelompok NIB untuk produk ini untuk produk ini. Kalau namanya produk itu kan boleh sama. Tapi golongannya beda. Misalnya kami memiliki brand Jos misalkan ya, kopi Jos atau kemudian teh Jos dan sebagainya. Itu boleh dipakai nama yang sama. Tetapi kelompok produknya di NIB itu mesti berbeda jika golongannya berbeda. Golongan produknya gitu. Oke, saya kira itu singkat aja. Lanjut di bawahnya. Prof. Cep dari Pak Bagus. Ya, Pak Bagus ini pertanyaannya bagus juga. Saya mau tanya apakah hasil jumlah produksi juga diaudit? Artinya ayam goreng tahu bacem sehari misalnya 70 PS. Ya, jumlah laku terjual apa juga diaudit. Bahan dasar kami adalah pakai produk halal. Apakah jumlah produksi harus sama dengan jumlah yang terjual? Kalau jumlah produksi harus sama dengan produk yang dijual, enggak sih. Karena kan bisa jadi ada yang nggak laku. Kita perlu mengerti jumlah yang diproduksi itu supaya bisa cross check bahannya Bapak Ibu. Misalnya Pak Bagus ini produksi 70 PS produk. Ya. Kira-kira membutuhkan ayam berapa? Kalau Pak Bagus misalnya ayamnya itu bahannya secara secara proses produk itu sekian kilo, hasilnya sekian kilo, jadi yield atau rendemennya itu tahu, itu bisa kita cross check. Kok ini misalnya banyak ayam yang masuk itu kecil sekali, produknya kok besar,
auditor pasti tahu itu. Ini ayamnya benar dengan diperoleh dari yang sudah sertifikasi halal itu atau dari ayam yang lain yang belum sertifikasi halal. Itu kepentingan kita, Pak. Ya, Pak Bagus. Sehingga kita perlu tahu jumlah itu agar bisa cross check apa benar bahan yang digunakan itu benar-benar dari yang sudah sertifikasi halal. Gitu. Ya. Baik, Prof. Masih ada 3 pertanyaan, Prof, dari Bu Windy. Ya, ya, Bu Windy, sertifikasi restoran hotel alurnya bagaimana, Pak? Sama. Seluruh sertifikasi halal itu alurnya adalah, ini saya bahas dari yang paling mendasar dulu. Bapak Ibu harus punya tim manajemen halal dulu. Nah, karena siapa yang susun dokumen nanti kalau nggak ada tim manajemen halalnya itu. Nah, tim manajemen halal itu kemudian bekerja untuk menyusun dokumen. Setelah dokumennya beres semuanya, daftarkan ke BPJPH. Setelah didaftarkan ke BPJPH, kemudian pada saat daftar itu sudah memilih sudah memilih LPH-nya yang mana, gitu. Ya, rasional LPH terdekat atau Anda ya Bapak Ibu yang punya hubungan mungkin lebih oke. Saya nanti mohon konfirmasi Bu Windy tempatnya di mana ini, bisa di chat aja. Jadi setelah milih itu nanti biasanya BPJPH selama ini merestui, selama ruang lingkupnya itu sudah masuk di LPH itu ya tetap dipilihkan yang sudah dipilih itu. Nah kemudian setelah dirasa administratifnya selesai, dikirim ke LPH, LPH akan melakukan pre-assessment, apakah sudah cukup dokumennya, kalau belum cukup nanti ada komentar untuk diperbaiki oleh hotel, resto. Setelah oke, ada janjian untuk audit lapang. Setelah ada audit lapang dibawa ke LPH lagi, disidangkan dengan Dewan Syariah di LPH, dibawa ke LP Pemui, terus ke BPJPH. Memang Bapak Ibu yang di usaha-usaha besar, hotel, restoran, sertifikasi halal ini mohon maaf agak muter. Ya, agak muter karena memang halal itu kan ranahnya hukum Islam dan itu diserahkan pada Majelis Ulama Indonesia. Kalau sertifikasi yang lain, kami pengalaman juga di proses sertifikasi keamanan pangan itu satu tempat aja. Misalnya HACCP, satu tempat selesai, kirim, selesai cepat. Nah, halal itu ada 3 pihak tadi. BPJPH sebagai pengelola, LPH sebagai pemeriksa, Majelis Ulama Indonesia memberi fatwa halal. Kemudian baru ke BPJPH lagi dan baru balik ke pengusaha. Nah, kira-kira alurnya semuanya, hampir semuanya sama seperti itu. Itu. Yang berhubungan dengan pertanyaan Bu Clarissa, Pak Cep, untuk pendampingan. Ya. Untuk pendampingan proses sertifikasi halal, berapa biaya dan kemana harus kontaknya, Pak? Kalau biaya dasar ketentuannya bisa dicek ke di web kami, webnya LPHUB tadi ada ketetapan LPH. Nanti admin kami bisa ya, Bu Clarissa nanti bisa berhubungan dengan Mbak Uun. Ya. Kemudian mesti ditanya nanti produknya apa, jumlah produknya apa, outletnya berapa, karena hitungan itu didasarkan pada pada jumlah produk, jumlah outlet dan sebagainya. Nggak mungkin Bapak Ibu, misalnya produknya resto ini, restonya bahannya 100, dengan restonya bahannya 5. Nggak mungkin kita menghargai sama karena memang di ketentuan juga itu beda. Itu nanti bisa dihitungkan biasanya kalau tanya ke admin, perkiraannya seperti apa, sehingga dari itu Bapak Ibu sudah menerima atau belum. Kalau sudah menerima ya nanti diproses admin teknisnya. Itu. Moga-moga memperjelas apa yang harus dilakukan oleh Bu Clarissa atau pelaku usaha yang lain. Dari Bu Erlina, Prof. Cep, untuk maksimal jumlah sertifikat halal. Berapa maksimal jumlah sertifikasi halal yang bisa didapatkan oleh perorangan? NIB perorangan atau NIB itu sebenarnya tergantung kelompok produknya dengan yang berbayar. Kami di LPH hanya mengurusi yang reguler, yang berbayar. Kalau yang masuk di self declare itu memang setiap produk yang kelompok produk itu dibatasi 10 produk, Bapak Ibu.
kalau di eh, apa LP3H atau yang self declare. Tapi kalau di produk yang dia bukan self declare, yang masuk sertifikasi halal normal atau reguler, tidak ada batasnya. Jadi kalau misalnya resto atau siap saji, itu semuanya harus didaftarkan, tidak boleh ada pengecualian, begitu. Ya, dari Pak Bagus ada 2 pertanyaan lagi, Prof. Cep, Ya, untuk untuk warung kopi juga harus didaftarkan juga, ya Pak. Misalnya jualan kopi, jualan gorengan, kemasan minuman saset, yang usahanya tidak terlalu besar. Nah ini sebenarnya saya agak berat jawab kayak gini nih. Karena memang kadang usahanya itu memang kecil. Tapi kalau menurut aturan yang ada, ya aturan yang ada di di Indonesia, ya, di BPJPH itu tidak ada perkecualiannya, Pak. Makanya ada yang disebut sebagai self declare itu, yang memang kecil, tapi self declare yang boleh itu tidak pada warung. Definisinya adalah kedai. Kedai itu nanti bisa dilihat Bapak Ibu. Kedai itu apa? Kedai itu kalau nggak salah satu kriterianya dia itu ada di tenda-tenda. Tapi tidak seluruh kedai bisa nanti juga. Produknya harus di bawah 10 produk untuk satu kelompok. Nah begitu. Nah sehingga jalurnya di Indonesia ada 2, ada yang self declare dan ada yang reguler. Gitu. Ya. ya, dilanjut. Jualan goreng. Gorengan itu juga ada titik kritisnya ya. Iya. Silakan. Untuk data dukungnya, Prof. Cep, yang di pertanyaan terakhir masih di Pak Bagus. Oh, sebentar. Data dukung Pak Bagus. Yang pertanyaan terakhir itu sebelum itu warung tidak terlalu besar. Oh, data dukung yang sebentar. Berapa bulan Data ke dukung. belakang? Bentar, Pak Bagus dulu ya. Ya. Oh ini, untuk data dokumen untuk sertifikasi lah berapa bulan ke belakang, Bapak, sebelum disurvei, di cross check lapang, apakah 3 bulan, 4? Saya pikir 3-4 bulan cukup lah. Kita bisa lihat transaksi apa yang ada di situ, gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang penting perlu kita catat ini adalah sertifikasi halal itu butuh kejujuran dari semuanya, kejujuran dari auditor, kejujuran dari pengusaha, yang kita berharap kemudian dari kejujuran itu akan membangun sertifikasi halal yang baik, jaminan sertifikasi yang halal yang berintegritas tadi, begitu. Ya, terus lagi Pak Umam. Dari Bu Isti, Prof. Cep, ada pertanyaan kembali itu Ya. yang dapur pusat tadi. Untuk dapur pusat atau central kitchen itu masuk KBLI industri atau bukan ya Pak, atau sebagai KBLI resto tersebut. Saya yang NIB itu tidak terlalu ngerti. Kalau KBLI itu, kalau saya kok setahu saya jenis produknya ya. Sehingga kalau produknya itu produk siap saji atau produk apa, ya sudah masuk itu. Jadi semuanya masuk di dalam satu bagian gitu. Nggak dibedakan pusat atau cabang. Ya. KBLI hanya bicara apa, kelompok produk. Begitu. Oke. Ini apa Pak Dodi? Pak Umam, connect. Nah ini Pak Umam jangan-jangan drop ini sambungannya. Langsung aja saya nggak tahu KPS itu apa, Bandung. Di Bandung ada sebuah rumah makan yang cukup ternama, sudah banyak cabangnya sampai di Bali. Dimiliki oleh 2 orang adik kakak, pegang beberapa rumah makan. Nah, ketika yang kakaknya mau disertifikasi, tapi yang dikuasai adiknya belum mau proses. Bagaimana, apa bisa dilanjut proses sertifikasi yang dikuasai kakaknya, atau harus semuanya brand nama RM masih sama? Ini problemnya Bapak Ibu. Karena brand itu membawa nama. Ini saya kurang tahu persis. Kasus seperti ini
saya belum pernah menghadapi. Logikanya kalau brand itu sama, itu harus semuanya. Ya, ya karena kakak adik ya mohon kalau bisa itu diselesaikan dulu supaya memiliki merek yang sama, nanti brandnya keluar ke masyarakat itu sama dan seterusnya. Nanti mungkin bisa kita negokan kalau yang seperti itu. Negonya kita tanya ke BPJPH, bisa nggak nanti misalkan keluar sertifikatnya itu rumah makan merek ini di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah itu saya belum tahu boleh nggak oleh BPJPH. Kalau di luar negeri, misalnya Kentucky Fried Chicken, itu keluarnya bisa per tempat, gitu. Jadi Kentucky Fried Chicken misalkan di tempat ini sudah sertifikasi halal, di tempat yang lain itu bisa jadi belum. Kalau di luar negeri seperti itu. Tapi di Indonesia yang paling masyhur itu seluruh brand itu sertifikasi atau tidak. Nah begitu. Oke, Awam kayaknya hilang ini. Iya, terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan itu jadi solusi Pak Haji. Ya, ya. Ya itu nanti coba kita tanyakan yang kasus-kasus ini. Pak Dodi. Titip nanya ke BPJPH-nya Pak Haji. Iya. Saya tunggu. Pak Dodi sudah daftar di ya, di apa itu di pendaftaran kami Pak. Oh, belum maaf. Mohon mengisi itu nanti supaya kami bisa menghubungi kalau dapat info tentang itu. Siap. Ya. Siap, terima kasih. Siap Pak Haji, terima kasih. Ya. Dari Bu Sophia, Prof. Cep. Bu Sophia, oh ya ini. Dari Seperti pada usaha franchise tadi, Pak, melanjutkan pertanyaan Bu Isti. Untuk sertifikasi halal, apa Central Kitchen dinilai sebagai kategori resto pusat atau masuk kategori industri yang terpisah dengan resto-resto cabang? Jadi satu biasanya Bu. Jadi yang ada itu kalau kita lihat di kriteria apa model perhitungan biaya itu kan namanya sama itu. Franchise itu namanya sama. Maka yang diinformasikan itu restonya atau franchise-nya itu namanya apa, bergerak di usaha apa, ada satu kantor pusat dan sekian cabang dengan produk ini, bahannya ini, begitu dan dilaporkan itu. Dan itu semuanya dimasukkan di list matrik bahan itu. Nah, begitu. Nah, sehingga kita bisa menghitung biaya maupun estimasi waktu untuk melakukan proses audit itu. Ya, begitu kira-kira Bu Sophie. Bu Sophia ini dari mana ini? belum ada info, Prof. Ya. Masih ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu kalau masih ada sebentar. Oh, masih ada Pak Cep dari Bu Maya Monika. Ya. Izin bertanya, bila instalasi gizi rumah sakit belum memiliki sertifikasi halal, apakah juga akan ditutup? Nah, apabila ada jenis makanan di rumah sakit susu formula yang digunakan untuk pasien dengan kondisi penyakit khusus, belum memiliki sertifikasi halal, apakah akan menggagalkan sertifikasi halal? Nah, ini begini, Bapak Ibu semuanya. Memang rumah sakit itu sesuatu yang krusial. Yes. Apakah ditutup atau tidak, sebenarnya saya juga tidak berhak menjawab itu. Karena yang nutup bukan LBH, yang memberi, tentu tadi ya kalau di PowerPoint yang masih saya share itu, ada prosesnya, ada peringatan tertulis, ada denda administratif, dan ada penarikan produk dari peredaran. Makanya sebelum itu terjadi, harapan kami mulai kemudian untuk mempersiapkan hal itu. Nah, begitu. Nah, itu termasuk Pak Teten Wasduki yang KUKM itu menyeru ditunda. Kemenkes belum bereaksi. Jadi Kemenkes sampai sekarang itu belum bereaksi apakah instalasi gizi itu seperti apa. Saya nggak tahu ini aware atau tidak. Nah, memiliki pemahaman tentang itu atau tidak. Termasuk produk-produk membutuhkan kebutuhan khusus. Jadi masalah kesehatan itu agak secara hukum fikih memang agak beda.
Kalau tidak ada yang sertifikasi halal dan itu satu-satunya susu atau obat, itu kaidah doror itu dipakai Bapak Ibu. Sehingga kita dulu tahu vaksin yang belum sertifikasi halal oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, dibolehkan digunakan. Nah, jadi kalau untuk obat itu seperti itu. Obat juga, obatnya sendiri belum dimasukkan pada 19 atau 18 Oktober ini. Ada pentahapan untuk obat beda. Yang ini terkait dengan makanan. Ya, susu formula sebenarnya masuk makanan juga. Nah, begitu. Saya ini tidak bisa clear banget menjawab karena memang case-nya ini, saya pikir case-case ini bagus untuk jadi bahan pembicaraan kita di ALPI, Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal. Baik, Prof. Cep masih berkenan untuk menjawab beberapa soal pertanyaan. Monggo terserah aja, saya lebih ya. 3 menit. Masih Ya. ada 2, mungkin ini yang terakhir nggih. Ye. Oh, ada 3. Bu Nining ya. Ya. Nah, Bu Nining, untuk peringatan tertulis penarikan produk dan lain dikerjakan oleh siapa? Kami belum tahu. Kalau yang bertanggung jawab BPJPH. Nah, yang banyak bersuara juga BPJPH. Nah, kami nggak tahu apakah teknisnya nanti BPJPH memperingatkan langsung atau melalui dinas setempat di daerah, saya kurang tahu. Ini juga bukan wewenang kami di LPH. Pak Muhtadin ya, untuk yang sertifikat reguler ini, khusus untuk yang UKM, apa berlaku untuk yang UMKM juga Bapak? Dan apakah ada dana administrasi kepengurusannya, bagaimana sertifikat atau perorangan? Jadi yang untuk bisa di-mute Bu Dita. Ya. Bu Dita, Ya. mohon bisa di-mute atau host. Ya. Bisa di Ya. Sertifikasi reguler itu berlaku untuk usaha menengah dan besar tanpa kecuali dan usaha kecil yang tidak boleh sertifikasi self-declare. Bisa diperhatikan dari kalau usaha mikro dan kecil itu jumlah produknya untuk satu kelompok lebih dari 10, maka itu tidak bisa sertifikasi halal self-declare. Yang kedua, produknya mengandung bahan-bahan yang prosesnya kompleks dan dia aspek kehalalannya tinggi atau risiko kehalalannya tinggi. Nah, itu juga tidak bisa sertifikasi halal self-declare. Dia harus masuk ke reguler. Nah, kira-kira begitu jawaban singkatnya Pak Muhtadin. Pengurusannya secara administrasi sama sebenarnya. Cuma yang memfasilitasi beda. Kalau yang self-declare itu difasilitasi oleh pendamping proses produk halal melalui LPH atau BPJPH. Kalau yang sertifikasi halal reguler itu oleh pengusaha dan diwujudkan oleh penyelia halal, dimasukkan ke si halal, kemudian ke LPH. Jadi badannya ada 2, ada LP3H dan ada LPH. Itu. Ini Bu Sofia lagi. Jika masing-masing nama restonya berbeda, baik Central Kitchen maupun resto cabang sebagai salah satu strategi marketing, namun sebenarnya berasal dari grup usaha perusahaan sama, bagaimana Pak? Nah, ini problem juga. Konsumen itu kan tahunya merek ya, tahunya nama. Kalau seperti ini, kayaknya harus sertifikasinya 2, nggak bisa 1. Karena konsumen tahunya merek. Oleh karena itu didaftarkan bareng, mungkin didaftarkan bareng, tapi satunya nama ini, satunya nama ini. Kalau mereknya sama semua di franchise itu ya 1. Tapi kalau namanya 2, itu didaftarkan 2. Karena sertifikasi halal itu untuk menjamin konsumen, yang konsumen tahunya nama. Itu. Oke. Wafa ya. Untuk pelatihan penyelia halal, pengajuannya kemana Pak? Nah, pelatihan penyelia halal itu ada yang sekarang sudah eksis, itu ada Institut Halal Indonesia, ada IHTEC, Institut Halal apa? IHTEC juga ada. Nanti dari Wafa mungkin bisa kontak-kontak dengan kami juga. Ya, begitu kira-kira. Kalau untuk sampai sertifikasi bisa ke yang sudah ada itu. Ya. Habis, Pak Umam? Prof. Cep.
saya kira eh, sudah cukup ya. Ya. Waktunya juga sudah lebih, insya Allah. Dan atau Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung? Monggo kalau mau langsung. Ya kalau cukup kita cukupkan. Ya, baik. Kita cukupkan saja Prof. Cep, ya. Waktunya Oke. sudah lebih juga, Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Prof. Cipto atas paparan dan juga responnya tadi. Alhamdulillah juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini cukup beragam, mulai dari makanan khususnya di resto ataupun di rumah sakit tadi, alhamdulillah juga ada dan sudah bisa diinikan. Nah, untuk sebelum kita akhiri, ada dokumentasi dari panitia. Monggo Bapak Ibu bisa dibuka kameranya dari panitia, monggo bisa diinikan. Ya, monggo Bapak Ibu, biar kita agak kenal Bangun. dari beberapa tempat. Ya, silakan Mbak Uun didokumentasikan Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom kita pada kesempatan ini. Ada 3 halaman itu kayaknya. Iya, Prof. Sudah, Mbak Uun? Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan kita bisa berjalan lancar dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kami dari tim LPHUB yang melaksanakan kegiatan sosialisasi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan dari tadi sampai dengan akhir ini, dan tentunya kami akan menindaklanjuti, moga-moga ataupun dari Bapak Ibu bisa melakukan komunikasi dengan kami apabila ada yang masih ada yang mengganjal, karena tadi sudah ada kontaknya baik di laman maupun di WA yang terkait dengan kegiatan sertifikasi halal. Moga-moga tentunya dari kegiatan ini LPHUB bisa melakukan kegiatan secara maksimal di sana sesuai dengan kontribusinya di dalam membantu BPJBH ya untuk kegiatan sertifikasi halal atau wajib halal Oktober 2024 khususnya untuk makanan minuman, kemudian RPH dan juga bahan baku pendukung untuk industri makanan dan minuman. Akhirnya kami dari moderator dan juga Mbak acara, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.